Assalamualaikum. Balik lagi ya bersama kami channel YouTube Pondok Domba Lestari. Bagi Anda yang belum sholat, jangan lupa sholat dulu ya. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru bergabung dengan kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa dengan kami, produsen mesin cacah rumput yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, pada kesempatan kali ini kita diundang khusus ya dari pemerintah desa Pager Gunung. Ini masih satu kecamatan dengan kami. Ini kebetulan desa Pager Gunung ini mengorder mesin chopper multifungsi di kita, dan pada hari ini itu diadakan acara serah terima kepada para penerima, sehingga kami diundang untuk memberikan tutorial cara penggunaan mesin, uji coba beberapa bahan, serta nanti ada praktek pembuatan pupuk fermentasi. Nah, kalau di video ini nanti cuma saya yang cacah gamal saja, untuk pupuk fermentasinya di video selanjutnya. Dan bagi para pemirsa yang minat dengan produk kami, silahkan menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Nomor kami hanya satu, rekening kami hanya satu. Jadi nomor yang tertera inilah yang kami gunakan sebagai pelayanan kepada para pelanggan. Konsultasikan apa yang jadi keinginan Anda, apa yang jadi permasalahan Anda. Siapa tahu kami bisa membantu memenuhi apa yang Anda inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya kami hormati, langsung saja ya, untuk minta waktu kami sampaikan seperti yang sudah ditahu oleh Pak Andi. Sebenarnya banyak semua sudah bisa saya yakin, namun ada beberapa yang perlu kami sampaikan untuk dalam penggunaan mesin ini. Pertama, untuk engine penggerak itu semuanya saya yakin yang di daerah-daerah penjaringan dipakai juga sama. Mungkin untuk giling tepung, giling apa itu sama. Jadi untuk teknisnya ini nanti harus pertama saklarnya ada di depan mesin, yang merah itu harus posisi on, ya. Semuanya posisi on. Kemudian untuk mesin itu ada yang perlu dicuk, ada yang tidak. Cuknya untuk yang tombol paling bawah ini yang untuk keran bensin harus ke arah depan. Kalau masih ke kiri berarti menutup ya, ada petunjuknya itu yang panah. Kalau kanan berarti on, itu harus posisi on. Yang atasnya untuk cuk ini sebenarnya tergantung setelan mesin. Ada yang perlu cuk, ada yang tidak. Jadi nanti kalau dicuk nggak nyala, bisa dicoba tidak dicuk. Itu saya yakin dia juga perlu mengenal. Kemudian untuk gas yang umumnya itu perlu ditambah dulu. Jadi separuh nanti disesuaikan. Terus kemudian untuk startnya ini ada uliran, itu untuk fanbel harus kendor dulu Bapak Ibu. Seperti ini sudah termasuk kendor, sudah cukup. Baru nanti kalau sudah mesinnya dinyalakan, cuknya dikembalikan normalnya ke kanan, terus ini baru dikencangkan lagi. Jadi nanti bisa jalannya dengan kencang dan kuat. Ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Terus untuk selanjutnya untuk pengoperasian, kalau yang diolah atau dicacah sejenis batang-batangan, nanti perlunya cuma dicacah, nggak pakai sarangan, jadi yang dipakai yang buntu ini, pakai yang buntu. Terus kemudian untuk masukkan ini, yang paling utama adalah ujungnya sarangan ini harus masuk pada pengamannya ini. Ada plat pengaman ya, ditengok harus ada di bawah. Kalau sampai nanti nongol di atasnya ini keluar, nanti bahaya kena pisau, kena hambar, ini yang menyebabkan kerusakan. Selama ini masuk di bawahnya, selama ini nggak pernah ada masalah. Niku kemarin ketika sebelum dibawa ke sini semuanya sudah dicek, sudah dinyalakan, aman, ini nggak ada yang kepanjangan, terus mengenai sarangan nggak ada, semuanya sudah dicek. Ya semoga nanti sampai berikutnya nggak ada masalah. Kalau rusak karena dipakai wajar, atau enggak? Nah, kemudian kalau sudah betul masuk di pengamannya ini bisa ditutup. Nah, ditutup ini pakai fungsi tadi mana, Pak? Niko. Iya. Ini ditutup. Terus untuk pencacahan pakai input utama yang sebelah samping itu melalui pisau pencacah, kemudian yang atas ini ditutup karena tujuannya nanti lari outputnya ke depan. Jadi ini outputnya ada dua. Yang atas ini untuk yang tanpa
sarangan untuk pencacaan, jadi yang ada atas dibuka, yang bawah ditutup tadi. Tapi kalau nanti untuk pupuk misalnya, berarti yang atas ditutup, yang bawah melengkung tadi pakai yang berlubang. Nanti larinya lewat yang bawah. Jadi kalau untuk penepungan, untuk pupuk ataupun jagung misalnya, inputnya lewat yang atas, terus ini ditutup, yang bawah pakai sarangan. Kemudian ada satu kelebihan Bapak Ibu, bila mana untuk pupuk, terutama untuk kandang-kandang yang baru itu biasanya ketika membuat kandangnya, membuat beradakan atau beradakan ya. Nah kadang ketika membangun ada paku yang jatuh nggak diambil, itu nggak cuma 1-2 biasanya. Nah nanti kalau seperti itu dibikin pakai mesin ini, artinya sampai ada paku, nah paku itu tidak bisa hancur. Kalau dibiarkan nanti di dalam mesin, pasti akan merusak. Yang utama lebih rusak dulu biasanya sarangan. Yang pertama merusak, yang kedua masih mengganggu kebenaran. Dan nanti itu tidak perlu mematikan mesin, karena ini ada outputnya ada 2. Jadi nanti setelah terdengar suara yang aneh, paku masuk misalnya, nanti ini segera yang atas segera ditutup dulu. Ketika selasa yang kohinnya sudah keluar, tinggal pakunya ini langsung saja dibuka. Nah, otomatis pakunya terlempar keluar, mesin tetap jalan. Setelah pakunya keluar, ini tutup lagi, bisa dilanjutkan seperti semula. Itu kelebihannya Pak. Kemarin sempat ada pemesan yang outputnya cuma 1, artinya dia minta harga yang murah dan terpaksa kita layani, namun tanpa outputnya cuma 1. Nah ternyata ketika ada paku seperti tadi, itu prosesnya lama Pak. Kalau yang seperti ini 1 karung nggak sampai 4 menit selesai, itu bisa 1/4 jam. Kenapa? Karena begitu ada paku, harus matikan mesin, buka, bongkar, tutup lagi, nyalakan lagi, dan seterusnya. Kalau 1 karung matikan 4 menit, 4 kali, 15 menit belum selesai. Nah itu kelebihannya kalau outputnya ada 2. Nanti semoga nanti nggak ada paku. Kalau uang sebenarnya juga nggak ada. Kalau cuma seperti batu biasanya nggak lama hancur Pak. Kalau seperti dari batu-batu bata itu segera hancur. Tapi kalau batu-batu hitam itu memang biasanya lebih keras, bisa tapi lama. Sebaiknya juga tetap segera dikeluarkan. Itu ya, bertahan ya. Penggunaannya motor niku wau. Nah ini cuma untuk pengaman, barangkali perlu ditutup ketika mesin mati, ada anak kecil biar nggak roboh-roboh, nanti membahayakan. Bapak, mungkin ada pertanyaan, silakan monggo Bapak Ibu. Dan Bapak langsung praktek. Ini harus diperhatikan ya. Satu pakai sarangan, satu pakai penutup. Penutup digunakan untuk yang keras, untuk pencacah, untuk penepungan. Biasanya penepungan. Biasanya biji-bijian Pak, biasanya biji-bijian. Terus kalaupun nanti untuk ramban, misalkan dipasang sarangan apa tidak bisa, tetap bisa. Namun nanti yang pendek-pendek kecil-kecil jatuh ke bawah. Terus untuk tenaga, untuk keluarnya tetap keluar, tapi hembusan angin kurang keras. Betul masalah sebenarnya. Tapi kalau seandainya nggak perlu pakai sarangan, menurut saya sarangannya nggak usah dipakai karena ya biar awet atau mawon. Sebenarnya aku nggak ada terserah, baru ngomong terserah. Nah terus untuk kokopit juga bisa Bapak Ibu, itu kokopit atau spot itu juga bisa. Namun nanti untuk terkait dengan pisaunya, tentunya untuk tajaman lebih cepat tumpul daripada sekedar untuk ramban-rambanan, karena seperti itu ya barang ulat, barang ngoten lah sifatnya. Tapi bisa. Pun monggo langsung praktek saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Damen bisa Mas ya? Terus nanti seandainya damen sakit. Terus misalkan nanti Bapak Ibu bahannya ada rumput ditambah bekatul misalnya. Bekatulnya bisa langsung ditaruh di atas ini juga bisa. Nanti setelah ini beberapa kali potongan dikerjakan, ini langsung dibuka. Secukupnya nanti akan berambut di atasnya. Tutup lagi, ini lagi, begitu seterusnya. Ngoten. Nggih lebih memudahkan, Pak. Nggih, ngoten. Pun monggo dipun lanjut untuk prakteknya. Saking kalau dan perkiraan kalau nyuwun pangapunten akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kasih buka dulu.
sekapele jarum di ombol. Oke. Kon sakniki mesin yang lain monggo mriki srintil.